Di tengah semakin panjangnya konflik Rusia-Ukraina, medan perang kini memasuki fase yang berbeda. Perang ini bukan lagi tentang manuver cepat atau serangan besar-besaran seperti tahun 2022. Kini, yang menentukan bukan hanya jumlah pasukan, tetapi kemampuan industri, teknologi drone, perang elektronik, dan ketahanan logistik. Dalam video ini, kita akan membahas perkembangan terbaru di garis depan, senjata baru yang mulai digunakan Rusia, wilayah yang saat ini berada di bawah kontrol Moskow, serta area yang berpotensi menjadi target berikutnya. Semuanya kita bahas dengan sudut pandang strategis tanpa keberpihakan. Garis depan saat ini membentang lebih dari 1.000 km dari wilayah Kharkiv di utara hingga Kherson di selatan. Namun ada beberapa titik yang menjadi fokus karena aktivitas militer yang paling intens. Di Donbas, khususnya Donetsk, pertempuran terus meningkat. Kota-kota seperti Avdiivka, Chasiv Yar, dan Pokrovsk menjadi sasaran utama operasi Rusia. Serangan dilakukan secara bertahap, bukan dengan gelombang besar, melainkan dengan pola penghancuran bertubi-tubi, menggunakan artileri, drone, dan bom meluncur. Tujuannya bukan merebut wilayah dengan cepat, tetapi melemahkan pertahanan Ukraina sedikit demi sedikit. Sementara itu, Ukraina menghadapi tekanan logistik yang berat, cadangan amunisi menipis, pertahanan udara kekurangan rudal, dan sistem yang tersisa harus diprioritaskan untuk melindungi kota besar. Di garis depan, hal ini terlihat dalam menurunnya intensitas artileri Ukraina yang menjadikan serangan Rusia semakin efektif. Drone menjadi elemen yang mendominasi. Baik Rusia maupun Ukraina menggunakan drone FPV dan kamikaze. Namun Rusia terlihat lebih siap dari sisi produksi massal, memungkinkan mereka melancarkan serangan drone sepanjang hari, mengganggu pergerakan pasukan, menghancurkan kendaraan tempur, hingga memburu posisi artileri Ukraina. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia mulai mengandalkan kombinasi senjata baru dan versi modern dari sistem lama. Bukan hanya menambah daya serang, tetapi juga mengubah dinamika pertempuran. Pertama, drone kamikaze Geran 2 generasi terbaru. Versi ini memiliki sistem navigasi yang diperbarui serta kemampuan bertahan terhadap jamming yang lebih baik. Peluncurannya dilakukan dari berbagai wilayah, bahkan dari jarak ratusan kilometer, untuk menyerang gudang amunisi, pabrik drone, hingga fasilitas energi Ukraina. Kedua, rudal Iskander M dan Iskander K. Frekuensi penggunaannya meningkat. Rudal ini menjadi andalan untuk serangan presisi terhadap fasilitas militer Ukraina yang berada jauh dari garis depan. Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga tekanan psikologis terhadap komando dan logistik. Ketiga, bom meluncur FAB-500 dan FAB-1500. Ini salah satu faktor paling menentukan. Rusia memodifikasi bom biasa dengan kit sayap dan sistem pemandu sehingga dapat meluncur belasan hingga puluhan kilometer. Dengan taktik ini, pesawat Rusia tidak perlu memasuki zona berbahaya. Bom-bom besar ini menghancurkan posisi pertahanan Ukraina dengan daya rusak masif. Keempat, sistem perang elektronik canggih. Inilah area di mana Rusia memiliki keunggulan signifikan. Berbagai unit EW menghancurkan atau membutakan ribuan drone Ukraina setiap bulan. Sistem seperti Krasukha, Zytel, dan Pol-21 memainkan peran besar dalam mengendalikan langit rendah. Semua kombinasi ini membentuk strategi Rusia yang lebih matang, lebih terkoordinasi, dan semakin menekan pertahanan Ukraina di banyak sektor. Meskipun peta garis depan tidak berubah secara dramatis dalam beberapa bulan, Rusia tetap mempertahankan kendali atas wilayah strategis berikut. Sebagian besar Luhansk, termasuk Severodonetsk dan Lysychansk.
Sekitar 60% wilayah Donetsk termasuk Mariupol dan sebagian besar koridor menuju timur. Wilayah Zaporizhia bagian selatan termasuk Melitopol dan Tokmak yang menjadi jalur vital menuju Crimea. Sebelah timur sungai Dnipro di Kherson yang menjadi benteng pertahanan alami bagi kedua pihak. Koridor darat penuh dari Rusia menuju semenanjung Crimea yang menjadi tulang punggung strategi Moskow di selatan. Kontrol ini memberikan posisi logistik yang stabil bagi Rusia, serta landasan untuk melancarkan operasi lanjutan. Jika kita melihat pola pergerakan dan intensitas serangan, terdapat beberapa area yang kemungkinan akan menjadi fokus baru Rusia. Pertama, penguasaan penuh Donetsk. Wilayah ini tetap menjadi prioritas utama. Serangan Rusia yang terus berulang di Chasiv Yar dan Pokrovsk menunjukkan bahwa Moskow ingin menyelesaikan apa yang mereka sebut misi pembebasan Donbas. Kedua, tekanan di arah Kharkiv. Bukan untuk merebut kota Kharkiv secara penuh, tetapi untuk menciptakan zona penyangga atau buffer zone. Serangan di perbatasan bertujuan mendorong pasukan Ukraina menjauh dari wilayah Rusia dan mengamankan garis suplai. Ketiga, memperluas kendali di Zaporizhia. Daerah sekitar Orekiv dan Robotine, yang sebelumnya menjadi pusat serangan balasan Ukraina, kini terlihat kembali mengalami tekanan dari Rusia. Ini bagian dari upaya memperlebar koridor darat ke Crimea. Keempat, tekanan berkelanjutan di Dnipro Kherson. Ukraina memiliki beberapa posisi di tepi timur sungai Dnipro, namun belum mampu memperluasnya. Rusia berusaha mencegah titik-titik kecil ini berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Dengan kata lain, target operasional Rusia mengarah pada penguatan wilayah strategis dan pengendalian penuh Donbas. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.